Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Surah LBF. Semoga kalian yang menonton film ini sehat selalu dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Judwa 2. Rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan anak kembar identik yang terpisah oleh bandar narkoba, lalu bertemu kembali saat dewasa, dan memerangi bandar narkoba yang telah mengancam dan menghancurkan keluarga mereka. Ingin tahu ceritanya lebih lanjut? Bagi kalian yang ingin melanjutkan alur cerita filmnya, jangan lupa like dan subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Lanjut. Seorang pria bernama Mahotra, yang akan pulang ke Mumbai dengan pesawat, karena istrinya akan melahirkan. Di pesawat dia bertemu dengan Charles, seorang penjahat bandar narkoba kelas kakap. Setelah mendarat di bandara, Charles diam-diam menyelipkan narkoba di botol minuman, lalu memasukkan ke dalam tas Mahotra, agar tidak ketahuan oleh petugas bandara. Sesampainya di rumah sakit, Mahotra bahagia, karena istrinya telah melahirkan dua anak kembar identik, berjenis kelamin laki-laki, yang bernama Prem dan Raja. Dokter menjelaskan, ketika si kembar saling berdekatan, refleks mereka bekerja secara bersamaan. Ketika yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Begitu pula sebaliknya. Namun, bayi kembar itu mempunyai kekuatan yang berbeda. Yang satu kuat, dan yang satu lemah. Walau begitu, mereka saling melengkapi. Tak lama kemudian, Charles datang ke rumah sakit untuk menjenguk Mahotra yang baru mempunyai anak. Padahal yang sebenarnya, ia ingin mengambil botol minum yang terdapat narkoba di dalamnya, yang waktu itu dimasukkan ke dalam tas Mahotra. Mahotra pun menyadari maksud dari Charles tersebut. Ia telah bekerja sama dengan polisi untuk menangkap Charles. Charles pun kecewa dengan Mahotra. Ia langsung menculik salah satu anak Mahotra yang bernama Raja, dan meninggalkannya di rel kereta. Polisi dapat menangkap Charles di persembunyiannya, dan berbohong kalau anak Mahotra mati akibat ledakan gas. Charles ditangkap dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Jaringan Charles sangat banyak, mereka pasti akan mencari Mahotra dan keluarganya. Polisi menyarankan untuk membawa istri dan anaknya meninggalkan India demi keselamatan mereka. Mahotra dan keluarganya pindah ke London dan menetap di sana. Di sisi lain, si kembar yang bernama Raja telah diselamatkan seorang wanita bernama Kashi. Waktu pun berlalu. Raja tumbuh besar menjadi anak pemberani dan kuat. Sedangkan Prem tumbuh menjadi anak yang manis dan penuh kasih sayang dari orang tuanya. 20 tahun berlalu. Raja menjadi laki-laki dewasa yang taat memuja Dewa Ganesha dan suka bersenang-senang. Tiba-tiba, ada seorang pemuda yang mencekik leher Nandu dan melemparnya. Pemuda tersebut bernama Alex. Ia merupakan anak Charles, penjahat kelas kakap yang suka memuja Dewa Ganesha. Nandu merupakan teman dekat Raja. Raja yang mengetahui hal itu, ia tidak terima. Sehingga, perkelahian satu lawan banyak pun terjadi. Raja sangat berani dan kuat. Ia dapat mengalahkan Alex dan anak buahnya, hingga Alex tak sadarkan diri. Dari kejadian tersebut, Raja mendapat masalah besar, karena anak buah Alex terus mencari keberadaan Raja. Teman-teman Raja menyarankan agar Raja segera pergi dari sini dan pergi ke London. Raja dan Nandu akhirnya pergi ke London dengan pesawat dengan ilegal. Di sisi lain, Prem tumbuh menjadi remaja yang lembut, sopan, dan baik hati. Ia ingin menjadi musisi terkenal. Untuk itu, ia kuliah di perguruan tinggi yang ada di London. Sebagai anak baru, ia diganggu dan dipermalukan depan banyak orang oleh seniornya, Rocky dan teman-temannya. Namun, salah satu cewek cantik yang bernama Samara menyelamatkan Prem dari senior-seniornya. Saat di pesawat, Raja bertemu cewek cantik yang bernama Aliska. Dalam penerbangannya, Raja dan Aliska duduk bersebelahan. Mereka nampak tidak akur dan sering adu mulut. Ketika sudah berada di London, refleks Raja dan Prem mulai bekerja bersamaan. Saat Prem sedang memainkan piano dan menggerak-gerakkan jarinya, jari-jari Raja pun ikut bergerak-gerak secara tidak sadar. Samara yang melihat kepiawaian Prem saat memainkan piano, ia mendekati dan meminta mengajari di rumahnya.
Dengan senang hati, Prem akan datang dan mengajarinya. Rocky yang mengetahui hal itu, ia langsung memarahi Prem. Karena, Samara adalah wanita yang Rocky sukai. Kemudian, Rocky memeras batang singkong Prem dengan keras. Hingga ia kesakitan. Di saat yang sama, Raja pun tiba-tiba merasakan hal yang sama. Raja kebingungan. Karena ia merasa ada yang memeras batang singkongnya. Saat berjalan, ia dicegat oleh petugas bandara. Karena mereka terbang ilegal. Raja mengarang cerita untuk mengelabui petugas bandara tersebut. Dan berkesempatan untuk melarikan diri. Kini mereka berdua jadi buronan. Kemudian, mereka mendatangi Tuan Sarafat untuk bekerja. Awalnya, ia tak mau menerima mereka berdua. Namun karena jurus rayuan Raja dan Nandu, akhirnya ia mengizinkan mereka untuk bekerja. Shin berpindah. Ibunya mendandani Samara agar terlihat cantik dan seksi. Karena ia akan kedatangan Prem, putra Mahotra, pebisnis terkenal yang mempunyai harta melimpah. Saat Prem tiba, ibu menyuruhnya masuk dan mempersilahkan Prem berduaan dengan anaknya di dalam kamar. Di sisi lain, Raja tak sengaja bertemu Aliska di supermarket. Saat Raja melihat Aliska yang sedang memilih barang belanjaan, ia dengan sengaja menampar bokong Aliska. Prem pun kebingungan. Karena tangannya bergerak sendiri dan menampar bokong Samara. Saat Raja melihat polisi yang sedang mencarinya, ia langsung mencium Aliska untuk bersembunyi. Agar ia tidak ketahuan oleh polisi. Dengan begitu, polisi tidak jadi bertanya dan mereka pergi. Di saat yang sama, Prem juga mencium Samara. Karena refleks mereka yang begitu kuat. Dengan menangis, Samara mengadu hal tersebut pada ibunya. Di sisi lain, Aliska menjadi suka pada Raja dan mereka berciuman kembali. Dengan refleks, Prem juga mencium ibu Samara. Prem pun panik dan meminta maaf pada mereka dan pergi dari rumah Samara. Suatu hari, Prem dan ayahnya mendatangi rumah sahabat ayahnya untuk memperkenalkan Prem dan Aliska. Saat di rumah, Aliska mengira Prem adalah Raja yang telah menciumnya tempo lalu di supermarket. Kemudian, Aliska mengajak Prem untuk berbicara berdua di kolam renang. Karena Aliska terlalu agresif, Prem pun ketakutan dan mengajak ayahnya untuk pulang. Suatu hari, Prem mencoba memberikan penjelasan pada Samara. Dan Samara memberikan waktu untuk menjelaskan semuanya pada Prem. Pada saat Prem akan menjelaskan, tiba-tiba refleksnya terulang kembali. Di sisi lain, ternyata Raja sedang menggoda cewek cantik dengan kedipan matanya. Hal tersebut membuat Samara marah. Karena menurutnya, Prem tidak berubah. Saat Prem sedang mencari Samara, polisi datang dan menangkap Prem. Polisi tersebut mengira bahwa itu adalah Raja. Di sisi lain, Raja melindungi Samara dari preman. Dan Raja menghajar preman-preman itu. Dengan refleks, Prem juga menghajar polisi yang menangkapnya. Prem pun kebingungan. Dan ia pun lari dari polisi. Raja dapat mengalahkan preman-preman tersebut. Namun, Samara terdorong hingga jatuh pingsan. Polisi dapat menemukan Raja yang asli. Raja pun segera kabur dari polisi itu. Di sisi lain, Prem menolong Samara dan membawanya pulang. Setelah sadar, Samara mengatakan pada ibunya bahwa Prem telah menghajar preman-preman yang mengganggunya. Prem bingung dengan pernyataan Samara tersebut. Di sisi lain, Raja yang kabur dari kejaran polisi tak sengaja masuk ke rumah Aliska. Ayah Aliska mengira bahwa Raja adalah Prem yang dikenalkannya tempo lalu. Ayah Aliska dengan senang hati mengantar Raja pada Aliska. Namun, pamannya merasa heran. Karena Prem tidak suka minum alkohol dan ia suka minum susu. Sedangkan ini, suka minum alkohol dan lebih barbar. Raja sangat senang. Karena rumah yang ia masuki adalah rumah Aliska. Saat bertemu Aliska, ia diajak oleh Aliska untuk berduaan di atas. Hubungan Samara dengan Prem menjadi baik karena ulah Raja. Suatu hari, pada saat di kampus, Prem dan Samara berjalan bergandengan. Lalu Rocky datang dan mengganggu mereka. Samara mengatakan bahwa ia telah berpacaran dan telah berciuman. Samara pun membuktikan hal tersebut dengan mencium Prem di depan Rocky. Samara mengatakan bahwa Prem akan menghajar Rocky jam 5 sore setelah jam kuliah. Prem berdoa dan bersembunyi di gereja untuk menolong dirinya
agar tidak babak belur oleh Rocky. Temannya Prem telah memberitahu pada semua mahasiswa akan ada pertarungan antara Rocky dengan Prem. Sehingga banyak orang yang akan menonton pertarungan tersebut. Pada saat jam 5 sore, Raja datang untuk mengantar pizza yang dipesan Rocky. Namun, tiba-tiba Rocky memukul Raja. Raja yang tidak tahu apa-apa pun langsung membalas pukulan. Pada saat baku hantam, Prem juga refleks ikut merasakan pukulan tersebut. Singkat cerita, Raja dapat mengalahkan Rocky dengan mudah dan mendapat ciuman dari Samara. Rocky pun kabur dengan terbirit-birit. Setelah pertarungan selesai, Prem mendatangi lokasi. Namun orang-orang bersorak atas kemenangan Prem. Prem pun kebingungan, karena ia tidak melakukan apa-apa. Suatu hari Malhotra sedang menyetir mobil. Tiba-tiba mendapat telepon dari Charles. Dan ia mengatakan bahwa, sebentar lagi aku akan keluar dari penjara. Aku tidak akan mengampunimu dan keluargamu. Mendengar hal tersebut, Malhotra pun takut dan panik. Sehingga ia mengalami kecelakaan. Raja dan Nandu yang melihat hal itu, ia segera menolong dan membawanya ke rumah sakit. Istrinya mengira bahwa Raja adalah Prem, lalu memeluknya. Raja terharu, seandainya saja ibu kasih masih hidup, aku pasti sering mendapat pelukan hangat dari seorang ibu. Malhotra mengira bahwa yang menolongnya tersebut adalah Prem. Saat Raja dan Nandu akan keluar, ia terkejut melihat Alex yang ada di sana. Alex yang melihat Raja pun, ia pun marah dan ingin menghajar Raja. Namun pamannya memisahkan mereka. Pamannya tersebut meminta maaf dan menjelaskan kondisi Alex. Bahwa Alex hilang ingatan akibat pukulan di kepalanya. Raja dan Nandu yang mendengar hal tersebut menjadi tenang. Namun, mereka harus tetap waspada. Karena ingatannya, kapan saja bisa pulih kembali dan mengancam nyawa mereka berdua. Shin berpindah. Prem dan Samara sedang berada di toko emas, membeli cincin untuk Samara. Namun, cincin yang Samara sukai kebesaran. Dan meminta dikecilkan ukurannya pada pegawai toko tersebut. Tiba-tiba Nandu datang dan menghampiri Prem. Nandu mengira bahwa Prem adalah Raja. Sehingga Prem tidak mengenali Nandu. Nandu pun marah karena ia mengira Prem berpura-pura tidak mengenalinya. Dan ia pun mengajak Tuan Sarafat untuk menemui Prem kembali. Namun, Prem tidak mengenali mereka berdua. Dan pegawai toko emas tersebut mengusir mereka berdua. Shin berpindah. Saat Raja dan Aliska berduaan. Aliska meminta kado Valentine pada Raja. Raja pun mengajak Aliska ke toko emas. Pada saat di toko emas, pemilik toko mengira Raja adalah Prem yang memesan cincin tempo lalu. Dan memberikan cincin tersebut pada Aliska. Raja pun bingung karena ia tidak memesan cincin sebelumnya. Karena Aliska sangat menyukai cincin tersebut, Raja berpura-pura jika ia telah menyiapkan kejutan pada Aliska. Keesokan harinya, Aliska diajak ayahnya ke kampus untuk mempertemukan dia dengan Prem dan membahas soal pernikahan mereka. Namun, Prem tak mengenal Aliska dan mengusirnya. Aliska pun menunjukkan cincin pemberiannya dan memarahinya. Prem pun bingung mengapa cincin tersebut berada di jarinya Aliska. Aliska pun kecewa dan pergi meninggalkan Prem. Tak sengaja, Samara mendengar percakapan mereka. Samara menjadi salah paham. Karena ia mendengar, Prem sudah menciumnya dan memberikan cincin tersebut. Dia pun marah dan langsung pergi. Shin berpindah. Raja bingung. Karena tiba-tiba Aliska marah-marah dan memutusi hubungan dengannya. Ditambah lagi, seorang preman meminta handphone milik Raja. Hingga ia berkelahi dengannya. Namun, preman tersebut tidak sendirian. Dan perkelahian satu lawan banyak pun terjadi. Singkat cerita, Raja dapat melarikan diri dari preman tersebut. Dan ia bertemu dengan Prem. Dari pertemuan tersebut, mereka sadar atas masalah yang mereka alami baru-baru ini. Dikarenakan wajah mereka yang sangat mirip. Namun, nasib mereka yang berbeda. Kemudian mereka menyepakati untuk memperbaiki masalah dengan pacarnya. Raja menyuruh Prem untuk memperbaiki masalah dengan Aliska. Dan Raja berpesan agar Prem tidak menyentuh Aliska. Karena dia orangnya sangat nafsuan. Shin berpindah. Prem menyamar sebagai Raja dan mendatangi rumah Aliska dengan membawa bunga.
Prem meminta maaf dan mengutarakan perasaannya. Serta, ia ingin menikah dengan Aliska. Aliska pun sangat senang mendengarnya, dan ia memeluk Prem dengan erat. Di sisi lain, Raja juga menyamar sebagai Prem. Dan ia mengatakan bahwa Samara telah salah paham. Karena wanita yang kemarin adalah saudara perempuannya. Ia sedang mengidap penyakit yang langka, maka kemauannya harus dituruti. Dan ia benar-benar mencintaimu. Dengan kata-kata manisnya, Samara pun memaafkan pacarnya. Di saat liburan, mereka mengajak pacarnya masing-masing. Dan mereka berlibur di tempat yang sama. Karena Raja dan Prem kembar. Mengakibatkan kericuhan yang membuat Aliska dan Samara jatuh pingsan. Suatu hari, Raja bercerita pada Nandu bahwa ia memiliki kembaran. Dan saat sedang asik mengobrol, Nandu terkena bola dari anak-anak yang sedang bermain bola. Pada saat bola itu akan mengenai Nandu lagi, Raja dengan sigap menangkap bola tersebut. Dan menendang bola dengan keras, hingga bola tersebut jauh melambung. Dan tidak sengaja, bola tersebut mengenai kepala Alex, hingga Alex terjatuh dari tangga. Ajaibnya, ingatan Alex kembali pulih. Karena Alex sudah sembuh, mereka merayakan dengan memesan pizza. Dengan kebetulan, yang mengantar pizza tersebut Nandu dan Raja. Alex memberitahu pamannya untuk membatalkan pulang ke Mumbai. Karena orang yang membuat Alex sakit ada di sini. Raja dan Nandu pun kabur setelah mengetahui ingatan Alex sudah pulih. Kejar-kejaran pun terjadi. Hingga akhirnya, Alex dan anak buahnya berhasil menangkap Nandu dan Alex. Mereka berdua pun dibawa ke markasnya. Alex dengan amarah menghajar Raja. Tanpa sengaja Nandu terlempar dan menemukan foto Malhotra. Dan mengatakan bahwa ia dan Raja telah menolong Malhotra, teman Charles. Charles mengatakan bahwa dia bukan temannya, melainkan musuh bebuyutannya. Dan ia meminta Alex untuk melepaskan Raja. Lalu membawa Malhotra ke hadapannya. Dan sebagai jaminannya Nandu akan tetap di sini. Jika tidak kembali, kepala Nandu akan diledakkan. Singkat cerita, Raja menemui Malhotra di rumahnya. Sesampainya di sana, Malhotra dan istrinya bingung. Mereka mengira bahwa Prem sedang marah. Raja mengatakan maksud dan tujuan kedatangannya ke sini. Tiba-tiba Prem datang dan melarang ayahnya. Namun ayahnya mengatakan, biarkan saja Prem, dia tidak tahu apa-apa. Yang dia bawa bukan hanya ayahmu, tapi ayahnya juga. Ibu menjelaskan bahwa ia telah melahirkan 2 anak kembar saat di Mumbai. Dan Charles menghilangkan Raja. Kau adalah putra kami yang dulu hilang. Singkat cerita, Prem berpura-pura menjadi raja dan membawa Malhotra pada Charles. Prem meminta Alex untuk membebaskan Nandu. Tiba-tiba, Alex menghajar Prem. Tak lama kemudian, Raja datang untuk menolong mereka. Malhotra memberitahu Charles bahwa dia adalah anak kembarku yang dulu kau culik itu masih hidup. Alex dan Charles pun terheran-heran melihat Prem dan Raja. Perkelahian satu lawan banyak pun dimulai. Setelah Raja mengalahkan anak buah Alex, ia terkelabui untuk membebaskan Nandu. Dan terkurung bersama Nandu dan paman Alex. Alex menghajar Prem habis-habisan. Karena dia tidak bisa bertarung. Tak lama, Raja menyadari bahwa refleks mereka bekerja bersamaan. Kemudian, Raja memukul paman Alex. Dan Prem pun memukul Alex. Singkat cerita, Prem mendapatkan kunci dan membebaskan Raja dan Nandu. Setelah keluar, Raja menendang Alex dengan keras. Hingga Alex terjatuh. Dan Alex lupa ingatannya kembali. Kemudian, Prem dan Raja berlari mencari ayah mereka. Charles telah memasangkan bom pada baju Malhotra. Charles memberi waktu 60 detik pada bom tersebut untuk meledak. Lalu Charles pergi. Raja dan Prem bingung untuk menjinakkan bom. Raja memilih mencabut warna keberuntungannya, yaitu warna merah. Alhasil, bom berhasil dijinakkan. Mereka semua selamat dan bahagia. Di akhir film, Raja menikahi Aliska. Dan Prem menikahi Samara. Mereka pun hidup rukun dan bahagia. Film pun selesai. Tetap support terus channel ini, agar selalu menyajikan film yang menarik untuk kalian. Dan jangan lupa like dan subscribe. Serta saran kalian di kolom komentar.
Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.